Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Gemar GSJF Penel Surabaya dan juga Anugerah Kemendung. Senang sekali bisa menjumpai sidang jemaat kekasih di dalam program Mimbar Gemar hari ini, hari Rabu tanggal 21 Februari 2024. Dan saya diberkati dalam pembacaan rutin kita pagi hari ini yang terambil di dalam Esra pasal yang kelima dan pasal yang keenam. Ya, Esra pasal yang kelima dan pasal yang keenam. Begitu panjang nats pembacaan kita, tetapi intinya dalam Esra pasal yang kelima dan keenam ini perikopnya berbicara pembangunan dimulai lagi dengan izin Raja Darius. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca pasal-pasal ini khususnya dan juga terutama kita membaca dalam kitab Esra mulai pasal pertama, kedua, ketiga, keempat dan kemudian lanjut kelima dan keenam, kita akan bisa melihat satu kesinambungan, satu rangkaian kisah, peristiwa yang sungguh luar biasa. Peristiwa tentang apa? Tentang penggenapan janji Tuhan kepada bangsa Israel. Sekali lagi tentang apa? Tentang penggenapan janji Tuhan kepada bangsa Israel. Ibu saudara kekasih, latar belakang dari Esra pasal kelima dan keenam ini yaitu bagaimana bangsa Israel mengalami penawanan dan dibuang ke Babel ketika pada zaman Raja Yoyakim. Bapak Ibu Saudara bisa membaca di dalam 2 Tawari pasal yang terakhir itu, Yoyakim pasal 2 Tawari pasal yang ke-36. Ya, bagaimana Yoyakim akhirnya menyerah di bawah Raja Nebukadnezar, kerajaan Babel, dan kemudian kerajaan Yehuda ditawan, dibawa ke pembuangan di Babel. Raja Yoyakim berserta semua rakyatnya. Dan kemudian setelah Raja Yoyakim, Raja Nebukadnezar mengangkat Raja Sedekia untuk menjadi raja bawahan dari Nebukadnezar. Tetapi kemudian dalam perjalanannya Raja Sedekia memberontak sehingga akhirnya bait Allah dihancurkan dan semua ditawan. Nah, kisah ini juga menggenapi nubuatan tentang hukuman Tuhan kepada bangsa Israel, karena bangsa Israel latar belakangnya mereka memberontak, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja dan semua rakyatnya melakukan apa yang jahat, yang menyakitkan hati Tuhan. Kita bisa lihat dalam raja-raja itu peristiwa bagaimana raja-raja bangsa Israel begitu hidup jahat, tidak taat, menyakiti hati Tuhan, memberontak dan seterusnya, sehingga akhirnya bangsa Israel dihukum oleh Tuhan, kemudian ditawan ke Babel. Nah, sehingga akhirnya bait Allah dihancurkan. Ya. Kemudian setelah bait Allah itu dihancurkan, kita juga melihat ada janji penghiburan di dalam pembuangan itu, dalam penawanan itu. Di dalam Yeremia pasal 25 ayat 11 sampai 12 itu saya temukan bagaimana sekalipun Allah menghukum bangsa Israel,
Allah membuang dan mengizinkan mereka ditawan, tetapi Allah tetap menjanjikan penghiburan, kelepasan, dan pertolongan. Itu tertuang melalui nubuatan Yeremia 25 ayat yang ke-11 dan 12. Di sini firman Tuhan berkata, Yeremia 25 ayat 11, maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Allah menghukum, tapi Allah juga memberikan janji kelepasan, penghiburan. Setelah ditawan, Allah memberi janji 70 tahun kemudian bangsa Israel akan kembali dibebaskan. Dan kemudian dengan cara yang ajaib, Bapak Ibu Saudara, kepada pemerintahan Raja Kores, ya, Allah menggerakkan dan memakai Raja Kores untuk menggenapkan janjinya, untuk menggenapi nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Esra pasal yang pertama, kita akan menemukan betapa luar biasanya cara Allah menggenapi janjinya. Ya, saya bacakan. Pada tahun pertama zaman Kores raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan kepada seluruh kerajaan Kores secara lisan maupun tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak, dengan emas, harta benda, ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, jelas akhirnya Allah memakai Kores untuk menggenapi janjinya melalui nubuatan Nabi Yeremia kepada bangsa Israel. Dan akhirnya terjadilah pemulangan itu, ya, sehingga bangsa Israel kembali pulang ke tanah perjanjian, dan kemudian mereka diizinkan juga untuk membangun bait Allah. Kita bisa lihat di dalam Esra pasal yang pertama, kedua, dan kemudian ketiga, pembangunan itu dimulai. Sekalipun sudah mendapat izin dari Kores,
Pembangunan Bait Allah sudah boleh dimulai, tembok-tembok pagar mulai dibangun, tetapi tidak berjalan mulus. Ada tantangan, ada hambatan, ada rintangan dari raja-raja di sekitar penduduk Yehuda. Dari sisi seberang sungai Yordan, mereka terus berusaha mengintimidasi, berusaha untuk menekan, berusaha untuk menggagalkan pembangunan Bait Allah kembali. Tetapi kita melihat bagaimana Allah tidak tinggal diam. Allah menyertai para pemimpin bangsa Israel yang pulang di bawah pemerintahan Zerubabel dan tua-tua Israel yang ada. Mereka tetap berjuang, mereka tetap berupaya dengan segala kekuatan untuk membangun tembok-tembok Yerusalem dan membangun Bait Allah. Dan luar biasa di dalam pasal yang ke-5 dan ke-6 dalam pembacaan kita, tangan Tuhan memakai Raja Darius yang pada awalnya pembangunan sempat berhenti pada masa zaman Kores. Sekalipun Raja Kores sudah mengeluarkan piagam yang menyatakan untuk seluruh bangsa, untuk seluruh penduduk di sekitar daerah Israel mendukung, mensupport pembangunan Bait Allah itu, tetapi ada perlawanan sehingga akhirnya untuk sementara pembangunan Bait Allah itu terhenti. Tetapi tangan Tuhan, tangan yang penuh kuasa, Tuhan yang berdaulat, yang bisa memakai siapapun juga dalam kekuasaannya, dalam kedaulatan dan kehendaknya, menggerakkan Darius. Akhirnya pembangunan yang berhenti akhirnya bisa dilanjutkan kembali, dan akhirnya dicatat di dalam Esra pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 dan seterusnya. Pembangunan Bait Allah bisa terselesaikan dengan baik, dan kemudian bangsa Israel dengan penuh sukacita menaikkan ucapan syukur. Mereka merayakan Paskah yang sudah sekian lama mereka tidak merayakan dalam pembuangan. Mereka baru bisa merayakan setelah 70 tahun masa pembuangan itu. Mereka pulang dan membangun Bait Allah, dan mereka mentabiskan Bait Allah yang kedua itu dengan penuh sukacita, mempersembahkan korban bakaran, korban api-apian dengan begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara, yang saya temukan dari pembacaan ini, dari kisah ini, ada beberapa prinsip penting, ada beberapa kebenaran penting yang bisa kita ambil, yaitu bahwa pertama, Allah tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Sekali lagi, kebenaran yang bisa kita ambil, kita petik dari pelajaran peristiwa bangsa Israel pulang dari pembuangan Babel dan kemudian pembangunan kembali Bait Allah, yaitu bahwa Allah tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Dalam Ulangan dikatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Allah bukanlah anak manusia sehingga ia mengingkari janjinya. Kalau Allah telah berjanji, Allah pasti akan menggenapinya, dan dia tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Baik Ibu Saudara kekasih, kalau saat ini mungkin kita tengah menanti janji Allah, sekalipun kita belum melihat penggenapan itu, tapi satu perkara yang ingin saya nyatakan, yakinlah bahwa engkau memiliki Allah yang maha kuasa, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Dalam 2 Petrus pasal yang ketiga kita lihat bersama, Petrus menyatakan kebenaran yang sama. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya
Jangan ada yang binasa, melainkan semua berbalik dan bertobat. Haleluya. Kita memiliki Allah yang setia, yang tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Yang kedua, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari kebenaran pagi hari ini, yaitu waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Yang pertama, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya, yakin itu. Dan tunggulah waktu Tuhan, kairosnya Tuhan. Allah tidak pernah terlalu cepat untuk menggenapi janjinya, dan pasti juga Dia Allah yang tidak pernah terlambat, indah pada waktunya. Kebenaran itu menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita, Bapak Ibu Saudara dan jemaat yang menanti janji Tuhan sampai hari ini. Sekalipun kita belum melihat, kita belum mengalami kairos Tuhan, tetapi percayalah Tuhan punya waktu yang terbaik. Di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11 di sana dinyatakan, Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Kebenaran yang ketiga yang bisa kita ambil pelajaran dari pembacaan kita dalam Esra pasal 5 dan ke-6. Tuhan punya 1.000.000 cara untuk menyatakan jalan, untuk menyatakan mujizatnya tergenapi atas kehidupan kita. Kebenaran ini kita lihat bagaimana Allah berkuasa, Allah berdaulat atas raja-raja bangsa-bangsa asing. Allah berdaulat akan Nebukadnezar, Allah berdaulat akan kehidupan Raja Kores, Allah berdaulat atas kehidupan Raja Darius, dan juga Allah berdaulat atas kehidupan Raja Artasasta. Penyelesaian bait Allah setelah bangsa Israel diizinkan pulang itu melalui 3 tahapan pemerintahan raja. Raja Kores, Raja Darius, dan Raja Artasasta. Kebenaran apa? Pesan apa yang bisa kita lihat dari kebenaran ini? Yaitu Allah punya cara yang ajaib untuk menggenapi janjinya. Sekalipun mungkin itu gak mungkin, tetapi Allah menyatakan kedaulatannya. Allah berdaulat atas raja-raja di bumi ini, dan Allah bisa memakai mereka untuk menjadi alatnya menggenapi janjinya atas bangsa Israel, atas pemulihan dan pembangunan bait Allah. Kebenaran yang sama, Allah juga berkuasa untuk menyatakan janji pertolongan dan mujizatnya kepada Bapak Ibu Saudara dengan cara apapun. Tuhan punya 1.001 macam cara, bahkan lebih, 1.000.000 cara, bahkan lebih. Oleh sebab itu, ikutlah, taatlah cara dan jalannya Tuhan. Karena dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan ke-9 di sana dinyatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih, biar melalui kebenaran ini kita semakin dikuatkan dalam penantian janji Tuhan. Yakini Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janjinya kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Yakini. Yang kedua, Allah punya waktu yang terbaik, saat yang terbaik dalam menyatakan janjinya, kairosnya, waktu perkenanannya. Dan Allah punya cara yang terbaik. Allah tidak pernah kekurangan cara, Allah tidak pernah kewalahan. Sekalipun mungkin
ada hambatan, ada rintangan, ada kesulitan, tetapi Allah punya 1 juta macam cara untuk menyatakan pertolongan dan wujudnya kepada baik saudara, dengan cara apa yang tidak pernah kita pikir, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Itulah yang akan disediakan Tuhan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jalan Tuhan bukan jalan kita, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Percayalah, engkau memiliki Allah yang sungguh luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menanti penggenapan janji Tuhan atas kehidupanmu, kehidupanku, kehidupan kita, gereja Tuhan, GEJA Peniel, Surabaya. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat janji Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang menguatkan kami, bagaimana kami memiliki Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang berdaulat, Allah yang dahsyat, Allah yang pegang kendali, Allah yang tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik, dan Tuhan punya cara yang ajaib yang tidak pernah bisa terselami oleh jalan-jalan dan pemikiran kami. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau, dan kami yakin Engkau Allah yang setia. Tuhan akan menenggenapi janjimu indah pada waktunya dalam kehidupan kami, secara pribadi maupun kehidupan gereja Tuhan di Peniel. Tuhan akan menyatakan penggenapan janjinya dengan waktu dan saat yang terbaik dan cara Tuhan yang dahsyat, yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami bisa selami. Tapi Tuhan bisa punya cara-cara yang ajaib. Terpujilah nama Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, berkati dan jemaat Tuhan dalam kehidupan, aktivitas, kegiatan hari ini. Tangan Tuhan menyertai, tangan Tuhan memberkati, buat berhasil. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam bergema. Tuhan memberkati.